terkait dengan serapan anggaran misalnya. Serapan anggaran berarti adalah kita bisa melihat waktu demi waktu, dari waktu ke waktu, tetapi di dalam satu tahun anggaran. Misalnya adalah triwulan 1, serapan triwulan 1, kemudian serapan sampai triwulan 2, dan seterusnya. Ya, ini mengenai informasi akuntansi. Sampai kepada masalah nanti di akhir periode ada LPJ misalnya. Ini kaitannya dengan pengguna informasinya dari pihak luar ya. Jadi artinya di sini aspek keperilakuan pada akuntansi itu lebih fokus ada pada pihak penyusun informasi atau yang membuat laporan keuangan maupun pihak yang memakai informasi atau pengguna informasi keuangan atau pengguna laporan keuangan. Ini maksudnya seperti itu. Jadi penyusun informasi ini tentang yang laporan keuangan, baik itu keuangan yang sifatnya keuangan perusahaan maupun keuangan konteks private atau public, itu yang pemerintahan maupun pihak pemakai informasi. Kita tahu bahwa pemakai informasi yang paling dekat ya kalau di perusahaan itu adalah manajemen atau pihak manajer ya. Seperti itu. Bagaimana seorang manajer kemudian menggunakan data tahun lalu untuk bisa memprediksikan penjualan di tahun yang akan datang. Ini adalah pemakai informasi. Atau mungkin bisa jadi seorang manajer itu menetapkan target atau misalnya target anggaran yang mudah diraih supaya kinerjanya kelihatan bagus, sehingga misalkan target penjualan itu misalkan tahun depan adalah 100 unit misalnya, sehingga dia akan lebih mudah mencapai. Nah, ketika target itu tercapai, maka secara kinerja dia dikatakan baik karena sudah bisa mencapai atau mewujudkan mencapai target sudah ditetapkan. Jadi artinya contoh salah satunya adalah seorang manajer menetapkan suatu target atau rencana pada satu tahun untuk bisa dia capai sehingga dia dikatakan berkinerja baik ketika sudah bisa mencapai target tersebut. Nah, ada kalanya target ini kalau kaitannya dengan akuntansi, ketika target terlalu tinggi maka akan susah dicapai oleh seorang manajer yang kemudian dampaknya adalah terjadi stres pada manajemen, stres pada manajer. Nah, ketika terjadi stres maka kinerjanya akan turun. Ini sebagai lawan atau sebagai invest dari kondisi sebelumnya di mana ketika target ditetapkan sifat ya, artinya ya bisa dicapai, ini bisa berdampak pada semangat kerja. Ketika dia dikatakan mencapai target, di kinerjanya salah satunya adalah dia puas tentunya ya, dia puas, kemudian dia mungkin mendapatkan reward finansial dari kantor ataupun reward dalam bentuk-bentuk lain sebagai penghargaan atas pencapaian target yang sudah dicapai. Oke, ini sebagai fenomena juga kaitannya dengan masalah pihak penyusun informasi maupun pihak pemakai informasi. Jadi aspek perilakuan itu bisa jadi dari penyusun atau pembuat laporan keuangan ya, pembuat laporan keuangan. Oh, supaya labanya kelihatan tinggi, kelihatan labanya besar, maka kemudian unsur biayanya harus diperkecil. Karena apa? Laba itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Kalau biayanya diperkecil, maka labanya akan semakin besar. Ini contoh. Sehingga untuk biaya-biaya tertentu bisa di split atau dipecah-pecah, misalkan dalam kaitannya dengan biaya penyusutan ya, di awal, di akhir ada yang pakai metode garis lurus, ada yang jumlah angka tahun dan sebagainya, yang dampaknya adalah terkait dengan besarnya biaya penyusutan yang berbeda-beda dari satu tahun ke tahun yang berikutnya lagi, yang kemudian juga bisa bernama pada pencapaian laba pada periode-periode tersebut.
Seperti itu. Ini adalah sebagai juga aspek perilaku di dalam penyusunan laporan keuangan atau penyusunan informasi. Jadi dalam konteks ini saya tekankan sekali lagi adalah yang dimaksud informasi di sini adalah laporan keuangan, ya. Atau juga mungkin adalah laporan-laporan terkait dengan biaya-biaya yang digunakan dalam memproduksikan satu barang ataupun jasa. Jadi artinya kalau kita bicara akuntansi biaya ya, itu kan kita detail sekali, kita mereverse kepada materi terkait dengan akuntansi biaya ya. Di situ di dalamnya ada informasi terkait biaya produksi misalnya. Ya, produksi itu kita ingat ya, ada unsur biaya bahan baku, ada unsur yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada unsur biaya overhead pabrik. Ini kalau kita bicara mengenai informasi biaya. Jadi tentunya bidang akuntansi biaya yang belajar itu, tapi tentunya saya di sini tidak akan mengajar akuntansi biaya, tetapi tentunya membawa Anda, Bapak Ibu, untuk bisa membuka kembali terkait dengan materi yang ada di dalam akuntansi biaya, sehingga kita bisa jabarkan di sini untuk menyusun informasi adalah misalkan terkait penyusunan informasi biaya produksi. Biaya produksi unsurnya apa? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, zaman sekarang biaya tenaga kerja langsung naik karena adanya inflasi. Biaya bahan baku juga naik dan sebagainya. Sementara di selain pihak pendapatan kita menurun. Nah, sehingga dampaknya bagaimana? Gitu ya. Secara kebijakan tentunya sebagai pengambil keputusan, seorang manajer misalnya, apakah kita mengurangi tenaga kerja ataukah kita mengurangi biaya bahan baku misalnya? Kita mengurangi tenaga kerja dalam konteks yang pengalaman saya tanya beberapa teman dan juga saudara yang menjalankan bisnis, itu adalah strateginya adalah mengurangi biaya tenaga kerja dengan cara on off, ya. Artinya bukan mem-PHK atau memberhentikan, tetapi tetap sebagai karyawan, tetapi jam kerjanya per minggu dikurangi. Ini adalah suatu strategi bagi pengambil keputusan terkait dengan biaya tenaga kerja. Jadi artinya yang seminggu misalnya masuknya adalah 6 hari, maka kemudian dibuat hanya 4 hari, sehingga tentunya gajinya juga berkurang. Ini dalam kaitannya untuk menurunkan atau mengurangi jumlah biaya tenaga kerja, seperti itu. Nah, tentunya jumlah produksi juga menurun karena tentunya pasar juga kemampuan atau daya belinya juga menurun. Ini contoh ya, seperti itu, mengurangi jam kerja, tetapi mereka tetap kerja, cuma dikurangi jam kerjanya. Atau misalkan kalau kita mau menurunkan biaya bahan baku, bisa jadi adalah bagaimana? Mungkinkah kita mengurangi bahan baku yang kita gunakan untuk satu produk? Kalau makanan mungkin bisa ya jawabannya. Contoh adalah ketika kita beli kue, donat Dunkin Donat ya, misalnya, ini salah satu contoh. Tapi saya yakin Dunkin Donat mungkin tidak melakukan. Donatnya tetap satu, tetapi jumlah gramnya menjadi berkurang. Mengurangi jumlah pemakaian bahan yang tadinya mungkin per donat adalah 50 gram adonan ya, mungkin dikurangi menjadi 40 gram adonan donat misalnya. Bentuknya tetap donat, tetapi mengecil. Nah, Bapak Ibu mungkin sering mengalami atau menemukan produk-produk yang seperti tadi, terutama untuk makanan ya, karena dia lebih fleksibel. Tadi misalnya, tadi pagi, saya belanja beli tempe. Harganya sama tetap, bungkusnya juga tetap satu papan tempe, tetapi dia merampingkan diri. Ini contoh.
Ini juga merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan dari seorang manajer tempe, manajer perusahaan tempe, untuk tetap bisa mempertahankan produksinya di era pandemi ini. Ini contoh. Jadi tadi contoh pertama dan Indona, contoh kedua tadi adalah ketika tempe tetap satu papan tempe, harganya tetap sama, tetapi ukurannya dikurangi. Ini contoh. Ya, jadi untuk produk-produk yang tertentu yang sifatnya unstandardized ya, itu seperti itu, mengurangi ukuran. Karena apa? Dengan strategi lain mempertahankan standar ukuran yang sama dengan biaya yang tetap seperti sebelumnya tidak mungkin. Karena apa? Biaya-biaya juga naik. Misalnya ya harga-harga juga kalang kabut ya. Jadi artinya di situ adalah ketika kalau ukurannya tetap sama, maka dampaknya adalah biayanya meningkat. Ketika biaya produksi meningkat, tentunya harga jual produknya juga harus ikut naik. Sementara untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, elastisitas harganya itu adalah sangat elastis. Harga naik sedikit, maka berdampak pada penurunan permintaan dalam jumlah yang besar. Jadi Bapak Ibu ingat kembali konsep dari elastisitas ya. Seperti itu. Sehingga penjual tempe tidak akan mungkin menaikkan harganya dalam kondisi seperti ini karena daya beli masyarakat juga menurun, pendapatan mereka menurun. Sementara kebutuhannya tetap ya. Sehingga tidak mungkin juga seorang pengusaha tempe menaikkan harganya dengan mempertahankan ukuran yang sama. Ini sebagai aspek keperilakuan juga dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Ini sebagai contoh simpel ya, pengusaha tempe yang dia mengecilkan ukuran dengan harga yang tetap. Karena dia tidak mau menaikkan harga dengan produk yang ukurannya sama, karena dia akan takut kehilangan pasar ketika harganya naik, mereka kemudian berhenti membeli dan itu artinya adalah perusahaan menjadi tutup. Ini alur pikirnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah untuk contoh barang-barang yang sifatnya barang kebutuhan sehari-hari ya. Convenience good kalau kita bilang dalam ilmu marketing. Barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tetapi tidak dengan barang-barang yang sifatnya barang-barang bukan kebutuhan sehari-hari dan dia sudah standardized. Artinya sudah ada standar tertentu. Contohnya apa? Misalnya kita bicara produk-produk yang sifatnya motor misalnya. Sifatnya kan dia sudah standarisasinya sudah jelas. Sepeda motor secara umum ya, itu pasti kita sudah punya perusahaan produsen motor itu sudah punya suatu standar yang kemudian tidak bisa dikurangi. Misalkan ban dengan kualitas tertentu, tentunya ban itu harus diproduksi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Bunganya berapa, bunga bannya maksudnya ya, dia punya motif-motif di ban itu, kemudian ketebalannya, kemudian elastisitas dari karetnya dan sebagainya. Itu agak lebih sulit atau bahkan mungkin tidak bisa untuk dikurangi seperti halnya cerita tempe dan donat tadi ya. Ini contoh. Jadi artinya pada kasus-kasus tertentu atau produk-produk tertentu tentunya akan sulit untuk mengambil keputusan dalam kaitannya dengan tadi kebijakan-kebijakan dengan penetapan harga dan juga kaitannya dengan informasi biaya produksi tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita misalkan tadi kita asumsi bahwa kita berbicara mengenai informasi terkait dengan biaya produksi yang ada 3 komponen. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan juga BOP atau biaya overhead produk. Seperti itu. Nah, tentunya pihak pemakai informasi di sini adalah pengguna informasi, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal.
Ini di akuntansi manajemen tentunya sudah bisa diuraikan. Pemakai informasi yang internal tentunya kita berbicara mengenai akuntansi manajemen. Tapi kalau yang akuntansi publik ya, akuntansi yang sifatnya perusahaan ya, itu bisa jadi adalah laporan-laporan yang sifatnya untuk pihak eksternal adalah untuk misalnya mereka adalah para investor dan sebagainya. Seperti itu. Ini kaitan dengan masalah aspek keberlakuan bagi penyusun maupun pemakai informasi. Di contoh sekilasnya tadi ilustrasinya adalah ketika kondisi pandemi, maka apa yang perlu perilaku apa yang berkaitan dengan masalah informasi akuntansi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, baik itu untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sifatnya barang-barang sehari-hari seperti tadi donat dan juga contohnya adalah tempe, dan di satu pihak adalah kita ambil contoh perusahaan manufaktur yang dalam konteks tadi adalah sepeda motor ya, produksi sepeda motor dan sebagainya. Itu dari sektor perusahaan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sektor pemerintah bagaimana? Nah, sektor pemerintah sama saja. Kira-kira bagaimana ini, saya pikir di kelas ini banyak yang sebagai pegawai ya. Saya pikir itu juga merupakan salah satu kondisi di era pandemi ini tentunya adalah pemotongan anggaran. Saya yakin di mana-mana dipotong anggarannya untuk penanganan COVID secara nasional, tidak secara mendunia, malah tidak hanya di satu daerah ini saja. Ini saya yakin. Sehingga ketika ada pemotongan anggaran untuk penanganan COVID, tentunya hal-hal tertentu perlu juga aspek perilakuan juga berkaitan di dalam pengambilan keputusan di situ. Anggarannya dipotong, kemudian targetnya berarti berubah ya, tujuannya juga berubah dalam 1 tahun kemarin ya, dan seterusnya. Ini juga sama saja berdampak. Artinya bahwa kalau pemerintah sebagai penyedia kebutuhan masyarakat ya, sebagai menyediakan jasa-jasa atau melayani masyarakat, tentunya dalam hal ini adalah kaitannya dengan masalah pelaksanaan anggaran ya, dalam 1 tahun anggaran yang tertuang dalam APBD misalkan kalau dalam satu daerah, maupun APBN yang sifatnya nasional. Oke, jadi ini secara luas saya sudah uraikan bahwa sebetulnya kalau kita berbicara mengenai akuntansi keberlakuan adalah kita berbicara banyak hal di sini. Bagaimana orang kemudian berimprovisasi atau berperilaku dalam kaitannya untuk pengambilan keputusan setelah melihat informasi akuntansi yang ada. Bapak Ibu mungkin saat ini banyak melihat Pizza Hut ya, Pizza Hut yang jualan di pinggir jalan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, dan saya yakin pasti pernah lihat lah, walaupun hanya sekilas tanpa memperhatikan secara lebih dalam apa maknanya ya. Mengapa itu dilakukan setelah era pandemi? Jual eceran di pinggir jalan itu loh, 1 slice berapa itu yang Pizza Hut ini, saya kurang paham karena memang saya belum pernah beli. Tetapi saya baca beritanya. Jadi di situ ketika pandemi, salah satu contoh Pizza Hut itu mengalami kerugian yang sekian banyak. Saya tidak tahu jumlah pastinya sekarang. Kerugian yang jumlahnya sangat besar yang kemudian akan bisa berdampak pada kebangkrutan atau tutup ya istilahnya ya. Sehingga strategi marketing, ini aspek keperilakuan juga ya. Strategi marketing itu diubah dengan cara pizza itu dijual per slice dengan harga yang lebih rendah. Artinya tidak seperti harga kalau kita beli 1 pen ya, itu beda. Dengan harapan bisa meraih atau bisa mencapai jumlah penjualan tertentu dengan menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Kalau masyarakat tidak mampu beli 1 pan pizza yang harganya mungkin 100.000 lah taruh ya, itu bisa jadi ketika dia punya uang kecil, uang sedikit, dia bisa tetap beli pizza dalam bentuk slice. Mengapa turun ke jalan?
supaya gampang diraih. Orang tidak perlu harus datang masuk ke tenan toko Pizza Hut, tetapi dia bisa beli sambil lewat. Artinya di sini adalah ada strategi marketing mendekati pasar dengan cara membuat produk itu menjadi lebih kecil dalam konteks ukuran sehingga tetap bisa terbeli oleh daya beli masyarakat yang notabene sekarang sedang turun daya belinya. Semuanya demi untuk kelangsungan hidup perusahaan yang bernama Pizza Hut supaya dia bisa tetap bisa mencapai jumlah penjualan tertentu, jumlah pendapatan tertentu yang kemudian dia bisa bertahan untuk tetap beroperasi. Jadi, di dalam cerita Pizza Hut tadi, ada unsur keperilakuan, ada unsur ilmu akuntansi terkait dengan laporan keuangan, pencapaian penjualan dan sebagainya, laba dan juga rugi dan sebagainya, yang kemudian ada unsur pengambilan keputusan ekonomi oleh manajer Pizza Hut untuk bagaimana bisa mempertahankan pasar dengan cara strategi marketing yang seperti tadi saya sampaikan dan Bapak Ibu semuanya bisa melihat ya. Kalau tidak salah misalkan di AB itu ya, kalau sebelum Pizza Hut sebelah kanan itu juga ada. Di pinggir jalan ada suatu booth ya, booth jualan pizza per slice berapa. Ini salah satu contoh. Jadi fenomena ketika Bapak Ibu lewat booth pizza, ada uang kecil, kemudian beli tiba-tiba tanpa terpikir, oh iya saya punya uang 20.000 nih bisa untuk beli misalnya. Kalau harus beli satu pen, pasti Bapak Ibu berpikir zaman sekarang uangku cuma sedikit, daya beli kita menurun misalnya. Karena tadi misalnya adanya pengurangan jam kerja oleh perusahaan dan sebagainya. Ini di luar ASN ya, ASN mungkin tidak terlalu berdampak karena gajinya sudah given ya, sesuai dengan jabatan pangkat golongan tertentu yang kebetulan sampai sekarang masih bisa terbayar dengan utuh ya, alhamdulillah bersyukur bagi Bapak Ibu yang ASN misalnya seperti itu sehingga pendapatan masih bisa fix atau given dari pemerintah sejumlah tertentu sesuai dengan pangkat golongan dan juga jabatan Bapak Ibu ya, seperti itu. Tetapi tentunya kemampuan atau daya beli gaji kita, maaf sinyal saya mungkin agak kurang bagus ya. Bisa masih mendengar suara saya? Halo? Bisa, halo. Bisa. Pak Denny masih bisa ya? Oke, baik. Bisa, Bu. Masih Bu, masih kedengaran. Ya. Masih. Oke, baik. Iya, terima kasih untuk konfirmasinya. Karena tadi saya merasa sedikit terganggu ya untuk sinyal ya. Seperti itu. Oke. Ini harus kembali ke sabar. PowerPoint saya tertutup karena jaringan. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Kemudian peran riset akuntansi keperilakuan ini kita lanjut ke sini bahwa ada beberapa peran dari riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan juga auditor. Nah, sebetulnya riset akuntansi keperilakuan itu tidak berbicara mengenai bagaimana melakukan suatu riset akuntansi keperilakuan yang mungkin nanti Bapak Ibu di semester ini juga akan kaitannya dengan masalah penelitian akuntansi keperilakuan ya, nanti metode penelitian juga akan berbicara juga kaitannya dengan masalah riset akuntansi keperilakuan. Jadi kalau riset akuntansi keperilakuan adalah terkait khusus ya, riset yang khusus berkaitan dengan masalah akuntansi keperilakuan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dan juga pertimbangan oleh akuntan dan juga auditor. Nah, tentunya di sini ada peran akuntan dan juga auditor yang perlu dilihat kaitannya dengan akuntansi keperilakuan. Kemudian yang kedua,
adalah pengaruh fungsi akuntansi. Jadi kalau kita kaitkan antara riset akuntansi keperilakuan, itu yang kedua adalah pengaruh fungsi akuntansi. Jadi kalau kita bicara poin yang kedua, ini adalah kita berbicara mengenai partisipasi dalam penyusunan anggaran atau participative budgeting ya kalau di akuntansi manajemen. Participative budgeting. Jadi penyusunan anggaran berdasarkan partisipasi seluruh anggota organisasi. Ya. Dalam konteks pemerintahan tentunya kita sudah kenal juga mengenai adanya musrenbang ya. Musrenbang itu sebetulnya adalah juga merupakan salah satu bentuk dari participative budgeting di sektor publik ya. Musrenbang di tingkat kampung sampai ke distrik ya, sampai naik ke tingkat kabupaten dan juga provinsi. Ini merupakan juga penganggaran partisipatif. Ini mengenai fungsi akuntansi. Nah, tentunya kalau kita bicara partisipasi dalam hal penyusunan anggaran, ini juga kaitannya dengan masalah berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai satu program ataupun kegiatan yang tentunya sesuai dengan masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kalau kita berbicara yang sektor publik. Kemudian juga karakteristik dari sistem informasi. Halo, maaf ya Bu, suaranya terputus. Halo. Halo, maaf Bu. Halo, suaranya terputus Ibu.